Kali ini kita kedatangan Dea Gita Ningsih. Halo, Halo, dampak baik. Halo Bang Zaki. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ningsih, itu biasanya Jawa, orang Jawa? Iya, ada Jawa-Jawanya sih. Ada Jawa-Jawa? Ada Jawa-Jawanya. Berarti selain Jawa? Minang, Oh, Padang. campuran? Campuran. Oke, patutlah. Orang Minang itu biasanya paras-parasnya tuh mirip-mirip Siti Nurbaya. Oh gitu, paras lama gitu Atau ya? Siti Nurhaliza, sama Malaysia ya. Nah, Dea, Iya. aku baca dari essay Dea nih, punya ketertarikan di bidang literasi, terus juga aktivitas media, Iya. terus juga ada ngebuatin jurnal. Oh, Ya, apa media, namanya? majalah ya, Oke. Uncommon Journal. Uncommon Journal, ini Uncommon yang kamu Journal. bawa. Iya, ini salah Boleh dong, satunya. Dea? Boleh dong. Oke, Uncommon wah, Journal. Ini majalah yang berfokus ke Iya. seni dan budaya, gitu. Ini kayak apa ya, kulit semi-semi National Geographic gitu kan? Oh iya. Isinya kayak mana, coba buka? Oh ya, sedikit. boleh. Kita boleh buka. Isinya. Yang mana layoutnya? Oke. Seperti ini Oh, layoutnya. oke. Iya. Ya banyak cerita-cerita Minimalis ya, budaya. gayanya ya? Minimalis ya. Itu siapa yang rancang? Ya, ini Teman-teman? kita bareng sama tim juga. Terus habis itu kolaborasi juga, ada sama B Magazine juga. Oke. Karena dulu aku pernah berkecimpung di media juga, salah satunya juga B Magazine. Berapa lama nih Dea? Udah berapa lama? Uncommon Journal? Ini Uncommon Journal sudah jalan dari 2022 berarti. 2022? Iya, hampir 2 tahun ya. Tapi untuk online kita udah jalan setahun nih Bang Zaki. Untuk online? Online di Instagram. Maksudnya udah mulai jualan di online? Bukan. Kita baru publish-nya tuh di online di Instagram. Terus habis itu di kemarin kita sudah urus kayak websitenya, sama kayak cetaknya, fisik gitu. Jadi sekarang sudah ada website, sudah ada bentuk fisiknya majalah gitu. Uncommon Journal. Terus kamu tuh punya berbagai akun ya? Akun ada ya. Uncommon Journal, ada kotak baca, ada. Aku coba absen ya. Boleh. Kalau aku ada lupa, Sampai tolong hafal. diingatkan. Oke. Uncommon Journal, kotak baca, apalagi kok lupa, Wak. Contekan dulu lah ya. Terus ada non-blok, rumah non-blok. Oke, rumah non-blok. Rumah non-blok, terus yang perempuan itu apa namanya? Isyarat perempuan. Isyarat perempuan. Itu suatu ekosistem. Non-blok ekosistem itu kepemilikannya komunitas ya. Ya itu aku juga berkecimpung di sana. Jadi gabung tuh sama teman-teman seniman di sana. Salah satunya kotak baca. Ini kotak baca perpustakaan yang ada di rumah non-blok gitu. Jadi rumah non-blok itu satu ekosistem seni yang ngumpul di sana. Banyak banget di sana, ada teman-teman teater, musik gitu. Yang merilis dia? Yang merilis rumah non-blok bukan. Jadi merilis rumah non-blok itu dari Yayasan Sirih Merah Siku Kluang. Oke, kalau kotak bacanya? Baru saya. Aku Dea. Dea. Oh, jadi di dalam rumah non-blok itu ada berbagai seniman. Iya, ekosistem seni lah. Ekosistem para seniman yang membuat karya-karya seni. Kalau kamu tuh literasi tadi. Literasi, fokusnya di kotak baca. Iya. Aku pernah dengar itu kita cerita sama rekan komunitas, dia itu pernah bikin acara yang berkaitan dengan mental health. Mental health, oke. Itu gimana ceritanya? Iya, itu pernah salah satunya itu program atau kegiatan di kotak baca. Kita ngangkat tentang mental health. Itu bentuk kepedulian kita terhadap mungkin orang nganggap mental health itu berat ya. Padahal itu udah terjadi di sekitar kita gitu ya, tanpa kita sadari gitu ya. Yang kesannya mungkin kita tuh nganggap kita sehat-sehat aja atau baik-baik aja, padahal enggak juga ada gitu. Sesuatu yang disimpan. Iya, benar. Yang belum selesai. Benar. Dan pada akhirnya kita bikin forum itu untuk wadah bercerita jatuhnya gitu Bang Zaki ya. Dengan pertama kali event kita tuh namanya juga hidup, temanya. Apa? Namanya juga hidup. Namanya juga hidup. Temanya. Iya, temanya itu ringan aja gitu. Namanya juga hidup. Iya, benar. Itu bagian dari yang ke arah segmen mental health. Mental health, ya. Terus dia coba ceritain tentang dia, kenapa kemudian dia bisa sebegini konsisten ya dalam gerakan karyanya. Aku lihat dia ini teman-teman salah satu warga Pekanbaru ya, dan beliau itu punya gerakan di literasi, mental health, dan juga aktif secara media sosial dan juga buku untuk segmen perempuan. Nah, jadi aku penasaran karena di Pekanbaru ini kan biasanya orang kalau bikin gerakan itu jarang yang sebegitu dalam ya.
Kalau ibarat buku tuh babnya ya bab 1 doang gitu, habis itu dia hilang gitu kan. Nah ini kalau dia bukan bab 1 aja, dia tiap buku dan berbagai bab. Kayak tadi ada banyak akun ya kan, ada beberapa akun yang mungkin sudah dikhususkan untuk gerakan karyanya dia ya. Dia boleh ceritakan tentang personal dia seperti apa dan kenapa dia kemudian tertarik di ranah literasi, terus juga di mental health, terus juga di perempuan. Ada tadi yang isyarat perempuannya. Silakan. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak udah diundang ke Dampak Baik. Ya, semoga bisa memberikan dampak baik juga dari hari ini. Amin, mudah-mudahan ya. Oke, mungkin kenalan sedikit. Saya Dea. Sebelumnya itu latar belakangnya sih ekonomi, ya. Nggak nyambung juga sama kegiatan pendidikan maksudnya ekonomi. Jadi nggak nyambung juga ya kalau dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilalui sekarang itu banyak berkecimpung di media dan literasi gitu. Nah, kenapa punya minat atau keinginan untuk membangun kotak baca, isyarat perempuan, majalah atau uncommon journal gitu, dan bergabung di salah satu ekosistem seni yang bernama Non-Blok Ekosistem, itu karena memang kecintaan sebelumnya aku kepada seni ya gitu. Dimana seni itu menurut aku bisa menghidupkan seseorang, seni itu menyenangkan, walaupun seni itu tidak segampang yang kita lihat gitu loh. Nah akhirnya awalnya itu adalah kotak baca ya, kotak baca ini kesenanganku terhadap dunia literasi karena suka baca buku, beli buku gitu. Emang itu dari kecil ya, kita kan habitnya juga dari kecil memang dikenalkan ya dari buku-buku ya untuk belajar tentang ya dari mulai dari cerita gitu, termasuk kita melalui proses pendidikan gitu. Nah makanya kecintaanku terhadap buku membangun ambience sendiri untuk membuat perpustakaan independen ya gitu. Dari koleksi buku pribadi dulu nih awalnya. Dari pribadi ya? Iya pribadi dulu. Banyak dong berarti buku. Enggak, sedikit aja, satu rak doang gitu. Aku baiknya bukunya ikro. Gak masalah, itu juga buku kan, itu juga ilmu pengetahuan. Jadi awalnya dari koleksi pribadi dulu. Ya udah setelah itu karena awal di rumah ya Bang Zaki ya, di rumah ya nggak banyak orang. Di rumah awalnya kotak baca itu 2022. Karena orang mungkin nggak banyak datang karena itu lokasinya juga di rumah ya, kita bergabung di Non-Blok Ekosistem akhirnya. Jadi kebuka untuk umum, bisa diakses untuk siapa aja. Non-Blok di Pekanbaru jalan apa? Di Pekanbaru itu kalian teman-teman bisa datang di Jalan Tengkubai. Tengkubai. Tempatnya tuh masuk di Abimanyu, nomor 141 Simpang 3. Ada Instagramnya ya? Ada Non-Blok Ekosistem. Gitu. Oke, lanjut ya. Ya, jadi akhirnya terciptalah nih sebuah kotak baca ya, perpustakaan yang nggak mungkin hanya tempat baca aja nih gitu, ruang baca aja nih gitu, tapi kita juga membuat seperti kegiatan-kegiatan. Nah, itulah banyak kegiatan yang sudah kita bikin, mulai dari mental health, mulai dari kegiatan bedah buku, mulai dari kegiatan kemarin juga sempat sisir kota. Oh iya, sisir kota. Sisir kota. Tuh, kan ada aja istilahnya. Sisir kota. Kota disisir. Sisir kota itu tentang sejarah Kota Pekanbaru. Kita membaca Pekanbaru, membaca kota maksudnya gitu. Jadi ada banyak varian dari kegiatan yang ada di kotak baca. Nah, maksudnya adalah gimana pendekatan kita terhadap literasi itu mengikuti perkembangan zaman gitu loh Bang Zaki. Jadi gimana sekarang orang nggak jenuh lagi soal mau baca gitu. Ya, jadi kita nggak mesti dari buku juga, mungkin kita bisa secara diskusi, itu juga berliterasi gitu. Masuk kita jalan-jalan melihat kota, nanti kita kan bisa belajar tentang sejarahnya gitu, rekam jejaknya. Keren. Sisir kota, isyarat perempuan. Itu masih di bawah kotak baca? Iya, termasuk isyarat perempuan ini baru ya gitu. Nah itu tuh program yang dibikin untuk kecintaanku terhadap perempuan dan terlahir sebagai perempuan itu. Jadi itu bagian dari si kotak baca isyarat perempuan. Oh itu kode, itu logo isyarat perempuan? Isyarat perempuan, ya. Rencananya kapan mulai dirilis? Isyarat perempuan itu kebetulan baru dan kita akan bikin kegiatan hari ini. Hari ini nih kebetulan nih dengan tema pertamanya orang pertama ceritanya gitu. Orang pertama. Bahasanya ringan-ringan ya. Ringan-ringan aja. Judul temanya orang pertama. Orang pertama. Itu perempuan pertama kan ibu ya gitu. Jadi kita akan cerita tentang orang pertama. Iya, ibu. Jadi gitu. lebih kepada tentang sosok ibu. Sosok ibu nih ceritanya gimana kita si anak. Banyak ibu-ibu yang bercerita dong berarti. Enggak juga sih. Jadi anak perempuan yang berkaitan dengan ibu kan. Jadi ketika dia lahir kan yang dikenali sebenarnya
awalnya tuh adalah ibunya gitu. Jadi sentuhan pertama pun ibunya. Iya, love and hate relationship-nya sama ibu lah gitu. Love and hate relationship. Jadi ada hitam putih kisah antara seorang anak dengan ibu, ya gitu. Dan itu dari sudut pandang perempuan. Perempuan gitu. Apa goal dari Dea nih? Dari yang dia lakukan ya, sisi kota, ada kotak baca, ada isyarat perempuan, ya. Terus bareng teman-teman, kan nggak sendirian ya, di rumah non-blok. Iya, gitu benar. Yang bisa dia simpulkan ini sebenarnya goal dari semuanya itu pengen dibikin tuh apa sebenarnya? Iya, sebenarnya goalsnya itu pastinya untuk menyebarkan ini ya, hal positif ya pastinya ya, untuk berkreativitas. Dampak baik ya. Iya, kembali ke dampak baik lagi sih sebenarnya, akan muternya ke situ gitu. Iya, untuk kreativitas anak-anak muda gitu ya. Gimana kalau kita tuh tidak berhenti bergerak gitu, ayo kita bikin sesuatu gitu, menciptakan sesuatu dan merangkul untuk mencapai hal baik gitu. Nah, macam-macam kan kita bisa membuat karya gitu kan. Nah, kita bisa berkolaborasi gitu-gitu. Lebih ke kreativitas sih. Bang Zaki. Dia Pekanbaru itu kan sering dikenal begini ya. Orang Pekanbaru itu kadang sering ngebanggain kota lain loh. Contoh ya kayak gitu. Iya sih ya. Dia lebih suka atau nyaman dengan kota Bandung, kota Jakarta, kota Jogja gitu kan. Karena mungkin sedikit yang dia cari di Pekanbaru, lebih banyak yang dia cari di sana. Dengan kata lain kita harus memenuhi apa yang orang cari kan sebenarnya. Nah, dengan keberadaan dia begini kan aku ngelihat kayak sektor kreatif jadi makin berwarna ya. Berwarna. Ya kan? Karena kan Pekanbaru kadang kan kolot abis gitu ya nggak sih, dari segi font kotanya aja siapa ya kan? Aku nggak bilang ya, agak sedikit yang iya sih, perlu inovasi juga. Iya gitu. benar. Warnanya jangan warna-warna yang tahun berapa gitu ya. Iya. Dengan gerakan warganya itu kan membuat ada warna. Nah, apa pandangan dari pemerintah mungkin terhadap gerakan dia sampai sekarang, apa mungkin pernah ada support atau mungkin dari dia lebih banyak bermitra kemana nih? Ke perorangan, barang komunitas, government, pemerintah, atau mungkin udah pakai mitra dari luar negeri, gimana? Itu udah kompleks sih, semuanya udah pernah dicoba ya. Nah, udah pernah dicoba semua? Udah pernah coba. Ada love and hate story-nya kan? Pasti dong. Sedihnya ada ya kan? Ya support ya, terima kasih yang udah support gitu. Nah, ya beberapa ada yang support kita kayak Puswil itu pustaka wilayah ya, itu support buku buat perpustakaan kita gitu. Sebenarnya dalam dampak atau kegiatan yang akan kita buat ini kan maksudnya baik ya gitu. Jadi sebenarnya kita berharapnya ada peran pemerintah di sini untuk mensupport kita lebih jauh ya gitu. Seperti lebih dekat apa yang gitu. diharapkan? Ya misalnya kita nerima aja nih kali-kali apapun. Didengar gitu kan, dikasih. Iya boleh. Kita tuh nerima apapun bentuk supportnya gitu. Nggak mesti dalam bentuk materi, tapi kita juga bisa bentuk supportnya dari snack ataupun buku ya, hibahan atau program gitu ya, atau juga seperti speaker atau narasumber gitu ya, it's okay. Tapi ya itu kadang kan kita meng-apply untuk penawaran itu ya lumayan lama prosesnya itu juga terkendala waktu gitu-gitu. Terus juga kadang kita juga di skip pernah gitu. Pernah juga ya? Iya, PHP itu pernah. Itu di story-nya teman-teman. Iya, pernah itu pernah ngejalanin kayak gitulah. Tapi kita coba berbesar hati aja ya. Kalau kita down, otomatis kita nggak akan bikin kegiatan lagi kan. Nah, itu sih challenge-nya. Gimana aku sebagai founder jadinya mikir gitu, gimana ya untuk membeli snacknya nih seperti apa. Kadang pakai uang pribadi, kadang juga ada bantuan dari teman-teman dekat yang alhamdulillahnya teman-teman dekat kita baik-baik semua gitu. Iya, jadi kayak mereka support, ya aku nanti bantu beli ini, aku nanti yang ini tuh. Oke, tapi kenapa enggak nih sebenarnya di tempat kita tinggal ini untuk bisa ya berkolaborasi dan mensupport apa yang menjadi kegiatan anak-anak muda di sini gitu. Ya kalau enggak siapa lagi gitu. Nah gitu sih. Iya. Kayak misalnya mungkin di Puswil dia dapat program khusus sehingga setiap hari apa tuh ngumpulnya di Puswil. Siap. Itu bisa. Mana tahu? Boleh. Atau mungkin ada opsi penyaluran narasumber yang berkaitan dengan apa yang sedang digerakkan oleh komunitas ini dari pemerintah, sehingga akhirnya orang luar ikut ngerasa bahwa Pekanbaru itu bergerak. Itu hashtag siapa itu Pekanbaru bergerak itu? Pekanbaru bergerak. Aku disuka ya nyempil-nyempil sedikit ya kan. Kasih pesan sedikit aja. Lompat-lompat ya. Lompat-lompat gitu. Supaya nanti mana tahu
bapak-bapak kita dari pemerintah, ya kan, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang kita yang kita membangun Pekanbaru bersama, dan kita lihat bahwa Pekanbaru ini nggak kekurangan orang-orang kreatif, nggak kekurangan orang-orang keren. Benar. Bahkan sekarang yang viral itu ulama, yang viral bahkan internasional dari Pekanbaru juga, Salam Somad. Terus juga beberapa makanan, apa namanya kalau yang di Kampar tuh, asam podeh patin, juga dari Riau. Juga ada lokasi restorannya di Pekanbaru. Betul. Juga. Kita kaya sih gitu. Cuma mungkin kita kurang cara mendistribusiin kekayaan kita, mengekspos kekayaan kita. Bisa jadi. Makanya perlu ada ruang-ruangan seperti yang dilakukan oleh Dea ini dan teman-teman, gitu kan. Dea, aku pengen masuk ke bagian sisir kota. Okay. Nah, sisir kota ini sudah pernah dilakukan? Iya, sudah. Kayak gimana kegiatannya? Ramadan kemarin ya, itu sisir kota bahkan udah 2 kali. Yang satu judulnya sisir kota, yang satu pas lagi Ramadan? Sebelum Ramadan. Yang pas Ramadan namanya rekam jejak. Ya, itu bagian dari membaca kota juga sih sebenarnya. Bagian dari badannya sisir kota itu. Membaca kota. Jadi sisir kota itu kita ngambil titiknya di pasar bawah, area pasar bawah. Nah, kita keliling tuh mulai dari semua ada Snaplan ya? Iya, Snaplan. Nah, dari Jalan Dr. Lemana kita masuk ke pasar bawah sampai ke area pabrik garam, pelabuhan itu sampai kita titik pemberhentiannya di rumah Tuan Kadi. Nah, situ rame banget yang ikut kemarin, rame. Terus kita kita eksplor aja tuh foto-foto titik-titiknya. Terus nanti ketika kita sudah berkumpul, kita akan sharing. Nah, apa aja nih temuan-temuan yang didapat dari teman-teman yang ikut gitu. Temuan udah kayak OJK aja kan? Temuan-temuan ya kan. Ada hal unik apa gitu ya? Ya kita ketemu gang-gang kecil, tapi di situ juga padat penduduk. Itu turis apa gimana sih yang datang itu orang lokal? Orang-orang Pekanbaru juga, anak-anak Pekanbaru juga. Ikut. Terus habis itu kita menemukan kayak rumah tua yang mungkin kita juga nggak tahu itu rumah apa ya sebelumnya gitu. Nah, itu kita ngobrol-ngobrol di situ. Banyak lah jejak-jejak yang ada. Itu ada akunnya, Dea? Oh, itu gabung di Kotak Baca. Gabung di Kotak cuman Baca. Programnya kemarin namanya Sisir Kota. Sisir Kota. Gitu. Jadi dengan begitu kita jadi lebih kenal dong ya. Kita ini tinggal di kota mana dan ada apa di dalam kota kita. Bahkan yang ikut kemarin aja pesertanya tuh belum pernah ke pasar bawah. Oh ya? Iya. Masa sih gitu kan gitu. Pasar bawah belum pernah. Dan dia padahal belum orang lihat. Kalau keluar kota orang dari luar kota nyarinya pasar bawah. Iya kan? Iya benar. Nah itu makanya jadi dia sampai kayak senang gitu. Aduh kalau nggak karena program ini aku nggak akan nginjak pasar bawah gitu. Itu dia dari Pekanbaru mana itu? Pekanbaru. Ya kan banyak kayak orang mungkin orangnya suka di rumah aja atau nggak terlalu explore kan. Ya itu ya kita senang jadinya bisa berbagi. Di situ tentu kan ada sejarah dong yang dia ceritain di program Sisir Kota ini. Betul. Dia sendiri yang ceritain apa gimana? Iya. Ada teman bermitra juga? Oh enggak, kita rame-rame aja explore. Jadi kalau di Sisir Kota kemarin kita memang lihat ini aja sih, apa yang kita temukan aja di perjalanan gitu kan. Kalau yang rekam jejak baru ada yang nge-guide gitu. Itu namanya Irga. Dia tahu sedikit tentang Taman Makam Pahlawan yang ada bangkai kereta apinya. Itu yang di sejarah itu. Jalan Pahlawan Kerja itu. Nah, kebetulan dia ngerti. Jadi dia yang cerita ke teman-teman semuanya. Hal unik apa lagi yang dia pernah temuin pas di program Sisir Kota ini? Sisir Kota ya. Ya kalau kita lihat ya, Pekanbaru ini sebenarnya kota yang maju, ya kota yang udah modern gitu ya. Tapi kita juga tidak lupa bahwa ada peninggalan-peninggalan waktu ya di Pekanbaru sendiri. Yang kata orang mungkin kalau Pekanbaru nggak tahu nih mau kemana, katanya bingung kan, kayak nggak ada wisata sejarahnya atau kota tuanya atau apa. Sebenarnya kita punya loh, apalagi daerah Snaplan sana gitu. Nah juga kemarin itu ada penemuan yang ada positif ada negatif dong. Nah yang negatifnya palingan kita ada nemu sedikit sampah ya di beberapa titik yang mungkin belum ini dengan maksimal gitu. Palingan itu aja. Perlu ditangani lebih maksimal nih karena nggak mungkin lagi ngupas-ngupas sejarah tiba-tiba orang nggak nyaman dengan adanya sampah. Siap Pak Kadis? Siap. Karena Pekanbaru ini sekarang lagi naik-naiknya infrastrukturnya. Salah satu hal sederhana dengan dilihatnya banyak plat motor dari luar kota, ya kan, plat B, plat K, plat DK Bali ya.
Deka Bali ya. Jadi udah banyak orang yang mungkin sudah mulai mengincar apa saja potensi yang harus dikembangkan di sini. Dan tentunya mereka investor dong. Iya. Nah, apakah investor akan melirik potensi pariwisata sejarah Pekanbaru? Wah. Kan itu ya. Iya. Karena kan sekedar apa ya, sharing aja. Pekanbaru kalau investor ya kadang supermarket ya. Iya. Mall, hotel. Tapi yang membuat orang untuk datang ke Pekanbaru, yang kemudian supermarket dan mallnya jadi rame. Iya. Berarti kan harus diciptakan. Iya, benar. Mungkin ada satu sejarah yang bisa diceritain dengan kemasan yang bagus. Iya. Ya kan? Kalau di ada kota tua ya. Iya. Kota tua, dan di Jogja itu ada Malioboro, dan itu dikemas dengan berbagai aspek, dengan berbagai jajaran teman-teman seniman, sehingga menjadilah satu ikon yang kalau datang ke Jogja itu nggak keren kalau nggak ke Malioboro, nggak keren kalau nggak ke Senapelan, atau mungkin nggak keren kalau nggak kayak gitu loh. Iya benar, seharusnya sih ada ikon yang seperti itu. Sehingga akhirnya ya kalau orang harus punya tujuan dulu ke Pekanbaru, baru kemudian hotelnya rame, baru kemudian supermarketnya itu rame. Itu ngangkat semua nantinya. Iya kan, ada hal unik dulu. Berarti yang harus dijual adalah diamond apa atau berlian apa yang mau diangkat dari kota Pekanbaru ini gitu. Itu tadi mengenalkan kota tadi, cara kita mengenalkan kota tadi gitu. Kita kepikiran sih kemarin sama teman-teman di Kotak Baca untuk bikin sebuah perkumpulan atau akun gitu ya, yang membuat seperti review apa yang ada di kota kita gitu. Tapi kita ngambil ruang lingkupnya itu rencananya Riau gitu. Luas lah ya. Iya, luas kan. Iya, karena kan ketika orang ke Pekanbaru kan dekat nih kalau mau ke Siak, dekat lagi mau kemana Bengkalis gitu. Nah sebenarnya kan di sana juga banyak ya surga-surga tersembunyi juga nih mungkin ya orang nggak tahu gitu. Nah kita mau bikin itu, cuman kendala kita nih kalau didengar ya, ya pasti kita butuh support kayak akomodasi pastinya kan. Nah, karena teman-teman di sini kebanyakan juga mahasiswa gitu ya. Jadi memang idenya bagus sekali. Mereka mau bikin kayak apa yang ada di Pekanbaru atau mengenalkan Riau pada khususnya itu dari wisata, kulinernya gitu ya, kreativitasnya di sini gitu ya, kotanya seperti apa, industrinya gitu, dengan konten yang menarik gitu, melalui storytellingnya gitu, pengemasannya seperti itu. Aku pernah waktu itu ke Jakarta Jakarta mah sekarang udah bukan hal yang menarik lagi sih, karena udah semua orang kan udah pernah kesana kan. Harus ke Jakarta. Yang bikin unik itu ada satu wadah pergerakan anak muda. Mereka punya intinya mungkin tur dalam kota kali ya. Tur dalam kota. Kalau bahasa mungkin sisir kota. Iya. Kita diajakin keliling Jakarta. Misalnya kita dibawa ke ikon-ikon besar kayak Gencis, terus ada bagian sejarah kota mana gitu, dan itu diceritain selama di bus gitu. Ramai tuh pemuda-pemudanya. Asik kan? Kita yang mungkin sudah pernah melihat, katakan dari 10 titik, 4 kita udah lihat biasa aja kan. Pas titik ke-5 sampai ke 10 itu kita ngerasa kayak, wih, aku belum pernah dengar ini loh. Padahal mungkin bagi orang Jakarta yang udah pernah dengar ini, apa sih kayaknya so yesterday gitu ya. Udah pernah didengar. Tapi bagi orang yang belum pernah, baik dari dalam atau luar, itu kan sesuatu experience baru kan. Kita jadi dapat identity baru. Ternyata kota kita, tempat kita tinggal itu ada yang begini loh. Bener loh. Mungkin dia nanti bisa nih ya, kalau misalnya sama teman-teman dapat support ya. Mungkin ada bus khusus yang keliling Pekanbaru gitu, untuk mensupport, terus ada sablonnya sisir kota, ya kan? Senang banget kalau ada. Pengen dong. Jadi kita aja ini bapak bos ini semuanya. Ya itu salah satu aku kepikiran bahwa kenapa kita di Dampak Baik juga ngundang Dea datang ke sini, karena salah satunya adalah ini ada gerakan yang gerakan ini bisa memperkaya identity kota Pekanbaru. Nah, dari segi apa? Dari segi sejarah, dari segi aspek perempuan, ya kan? Dan ternyata sebenarnya ini bisa jadi hype banget. Ya, jadi bermanfaat banget ya, memberikan dampak baik ya, kalau saling berkolaborasi, bersatu, sinergi segala macam. Benar. Dia, aku ada baca nih, dia pernah ke NTT, Nusa Tenggara Timur, Flores. Ya kan, ke NTT, program Kemendikbudristek.
itu ngapain dia di sana? Iya, itu program Kemendikbudristek, terus habis itu nama ininya tuh Pekan Kebudayaan Nasional bersama Lumbung Indonesia. Tajuk programnya. Iya, sama Lumbung Indonesia. Nah itu juga aku dikirim dari komunitas. Jadi punya pengalaman baru ya untuk datang ke Flores gitu, khususnya di Kota Maumere pada saat itu. Waktu itu udah jalan Uncommon Journal? Sudah. Sudah. Okay. Makanya sekali liput juga tuh kemarin tuh. Oh, berarti ada di sini dong dia. Ada dong nih, salah satunya nih kan tenun dan aksesoris dari NTT. Jadi ada ceritanya di sini. Boleh ceritain apa yang terjadi dengan liputan kamu di boleh. sana? Salah satunya itu kain tenun yang ada di sana itu bisa sebagai hal yang diagungkan gitu. Kain tenun di sana diagungkan. Berarti kayak holy stuff gitu. Jadi suci banget gitu. Iya, kenapa? Bener. Sakral banget. Jadi itu bisa sebagai belis tuh dibilang tuh kalau orang sana bilang mahar kita. Mahar perkawinan gitu. Nah, jadi kalau semakin kain tenunnya sulit dibikin dan ya tebal atau besar gitu ya, itu kan menandakan si perempuan itu mungkin derajatnya mungkin lebih pintar dari keluarga yang terpandang yang seperti itu. Jadi sebagai mahar gitu loh. Terus juga dengan adanya maharnya tadi seperti itu mahal atau seperti apa ya pembuatannya, jadi mengikat mereka untuk tidak berpisah atau bercerai gitu. Jadi ada makna-maknanya, syarat historis. Iya benar. Ya, juga dipakai untuk di acara-acara kematian. Bahkan mereka mati pun mereka juga membawa kain tenun gitu. Nah itu maksudnya mati pun dibungkus kain tenun. Dan karena juga karena juga dibawa kain tenunnya ke dalam. Kain tenun ini kan aslinya mahal loh. Mahal emang. Pembuatannya juga lumayan susah kan dan memakan waktu. Pas aku ke sana itu mereka bikinnya dari pewarna alami. Jadi kan semuanya prosesnya lumayan panjang gitu. Wajar harganya mahal. Iya, karena ada filosofis dan ada prosesnya itu yang berbeda gitu. Ya, selain itu ya budaya yang kita lihat sana ya salah satunya literasi pastinya. Literasi di sana benar-benar disambut banget gitu. Mungkin ya tidak seperti di sini mungkin ya, kalau aku lihat masih ini di Maumere itu adanya majalah kayak majalah Bobo aja gitu ya, ataupun majalah dongeng gitu yang bisa dibaca sama anak-anak di sana. Mereka rebutan kayak sangat menghargai bacaan gitu, buku. Kamu gitu. yang bawa? Ada sebagian aku yang bawa, ada kita gabung sama teman-teman literasi di sana. Bobo itu udah lama banget loh. Udah lama banget padahal kan. Jadi begitulah mereka. Gadget juga jarang digunakan di sana. Jadi anak-anaknya memang masih berinteraksi, main-main yang kayak tradisional gitu ya, main seperti kita anak kecil dulu ya, zaman kita kecil dulu, buku gitu. Aktif di sana untuk literasinya. Jadi waktu ke NTT itu sudah ada Uncommon Journal. Sudah. Dan bagian dari perjalananmu di NTT kamu tuangin di Uncommon Journal. Uncommon Journal ada. Yang seri sekarang ini apa aja sih isinya? Iya, kalau ini kan kita ceritanya nih banyak ya, nasional juga. Kita ngeliput ada Jakarta juga, ada Nusa Tenggara Timur, Riau apalagi juga ada. Ada semua Jogja. Jadi ya ini sih di mana perjalananku sih aku berusaha buat liput aja gitu. Jadi digabungin satu di sini. Cuman berfokusnya ke yang seni dan budaya gitu. Solo juga ada gitu. Itu semua perjalanan dia atau dan tim lainnya yang ngisi di dalam itu, konten di dalam? Aku sih, dia. Iya, aku yang tag, aku yang nulis juga gitu. Jadi ada banyak dan ini for sale. Jadi kalau ada yang mau, dijual? Iya dijual, bisa kita jual 199. 199. Iya, itu belinya online? Iya, bisa nanti DM ke Uncommon Journal aja. Instagram ya. Iya, karena yang kita jual di sini juga karya, tidak hanya sekedar berita, mungkin ya bisa mungkin jadi cerita dan sudut pandang buat teman-teman yang baca juga nih. Yes. Teman-teman buat local pride ya, kebanggaan kita punya produk lokal yang kualitasnya ya, kalau aku ngeliatnya sih ya, aku bilang tadi ini National Geographic ya. Karena susunannya lumayan ya, dan ya lah untuk orang Pekanbaru yang betul-betul mampu bertahan untuk Pekanbaru yang banyak datar gitu ya, flat gitu, padahal ada banyak hal yang perlu digali di kota Pekanbaru. Menurut Dea nih ya, kota Pekanbaru ini sekarang seperti apa sih? Dan pengennya nanti sama teman-teman rumah non blok ya, atau mungkin kotak baca, pengen jadi
apa di Kota Pekanbaru lewat yang kalian punya? Oke. Sebenarnya kita tuh berada di tempat harta karun ya sebenarnya. Kita kaya banget loh. Kita orang-orangnya di sini ya. Ya bisa dikatakan kita orang-orang yang menengah ke atas gitu ya. Apa sih yang nggak ada kendaraan di sini, orang-orang semua pakai kendaraan ketimbang angkutan umum. Mungkin masih banyak di kota-kota lain yang menggunakan angkutan umum. Kita di sini sudah bisa punya motor, mobil dengan mudahnya gitu kan. Masyarakat di sini kan maju juga, kayak apapun yang dijual atau usaha apapun ya. Alhamdulillahnya di Pekanbaru sih maju jalan gitu. Jadi menurut aku sih Pekanbaru sebisa mungkin menggeliatkan lagi ya untuk mengenal apa-apa aja potensi yang bisa untuk dikembangkan gitu ya. Ya walaupun Pekanbaru juga sering mengadakan acara-acara rakyat gitu ya, seperti seni-seni, acara seni juga banyak yang diadakan gitu. Cuman gimana nih lebih banyak konser orang luar? Ya ada juga. Cuman tajam kali Mbak. Ya. Boleh juga tuh ya kalau ada acara budaya lokal ya. Iya, acara budaya lokal. Jadi gimana Pekanbaru melihat lebih dalam lagi sih sebenarnya. Melihat lebih dalam lagi nih apa nih yang ada gitu. Ya, atau kita mungkin bisa berkumpul satu forum gitu ya. Mungkin yang dari awalnya kita nggak saling tahu gitu. Oh, Pekanbaru punya ini ya. Pekanbaru ada ini ya. Nah, kita gabung di situ buat ngobrol-ngobrol aja tuh. Pemerintah bisa melalui pendekatan seperti itu sebenarnya. Jadi kita nggak hanya formal-formal aja gitu. Gimana sih mungkin orang bilang Bandung tadi ya, Jogja, gimana sih mereka bisa semilenial itu gitu loh kan. Bahasan, gitu kan. Jadi bahasan gitu. Nah, kita bisa bikin apa di sini gitu. Mungkin karena ini juga kali ya. Pekanbaru akhirnya nggak nongol. Karena lebih banyak yang dibahas itu problem gitu loh. Sekarang di media sosial lebih banyak bahas problem. Ya. Banjir. Ya. Jalan berlubang. Jalan berlubang, terus sampah. Parkir. Ya kan? Kayak lebih banyak bahas problem. Orang bilang kalau kamu berkunjung ke kota manapun, kalau kamu nyari problem ya kamu nemu problem. Iya, problem akan tetap ada. Dan kalau kamu berfokus untuk memandang problem ya, kamu bakal nemuinnya problem aja. Iya, solusi sih harusnya kita cari. Kalau kamu orangnya yang solutif dan juga katakanlah visioner, kemanapun kamu jalan, dimanapun masalahnya, kamu pasti mikir solusi apa yang mau dibikin. Kan gitu dong. Bener banget. Nah, ngerasa nggak sih di media sosial tuh penuh dengan berita-berita parkir, banjir, jalan berlubang? Iya sih, banyak kan? Dan menurut dia gimana tentang kayak jalan berlubang, banjir, sampah? Oke, iya itu salah satu yang berdampak ke citra kota juga ya. Nah, apalagi kayak jalan berlubang nih, itu case yang paling berat sih kalau menurut aku sekarang. Karena kita biasa mobile ya, kemana-mana gitu tiap hari hampir keluar ya tiap hari. Dan itu kadang nemu tuh jalan-jalan berlubang, aduh apalagi yang di dekat Panam ya, Bangau Sakti. Aku nyebut nggak apa-apa ya, karena memang pada saat itu hampir kewalahan juga tuh, lubangnya gede banget. Hari hujan kan genangan ya. Nah susah juga nih bawa kendaraan seperti itu gitu kan. Nah, kenapa itu nggak di follow up? Karena kendaraan kita kan nggak Pajero semua ya. Yes, aku baru mau bilang gitu ya. Yang city car ini gimana ya? Iya, bagaimana yang ceper-ceper ini kan? Iya benar. Dan banyak loh yang kecelakaan di situ. Banyak banget. Temanku salah satunya juga ada. Udah 2 orang, satu meninggal dunia, satu lagi cacat. Karena banjir. Cacat, Karena jalan berlubang. Jalan berlubang, Kok bisa? Simple. Iya, simple banget kan gitu kan. Cuman jalan berlubang, meninggal di tempat. Jadi gini, dia pergi ke masjid ya, dekat rumah, bayangin. Tentu nggak pakai helm dong, karena kan dekat rumah. Cuma dia cewek? Cowok. Ya udah, nggak pakai helm ya. Jadi ada jalan berlubang, itu malam ya, case-nya nggak kelihatan, lampu jalan juga nggak ada gitu. Ya udah, nggak tahu mungkin ada jalan berlubang, mungkin buru-buru nih ngejar udah azan atau gimana. Meninggal di tempat karena kena lubang tadi ya. Mungkin dia nggak sempat ngerem, jadi motornya tidak terlalu rusak, dianya kepelanting. Nah kepelanting kan kepala dong ke aspal. Nggak pakai helm nih. Ya udah hancur lah. Innalillahi. Ya memang sih jalan berlubang ini sudah mulai dibenahi ya sama pemerintah kota kita. Tapi belum semuanya. Tapi kita cukup mengapresiasi dan mudah-mudahan bisa segera dimaksimalkan. Tercover semuanya karena memang tadi citra Pekanbaru itu bergantung dari semua apa yang ada di Pekanbaru. Betul. Kalau akhirnya orang ngebahas, sebenarnya gini, kita perlu ngebina ya, menurutku ya. Makanya Dampak Baik itu senang sama orang-orang yang fokus untuk memberikan dampak baik gitu. Kita perlu fokus kepada orang-orang seperti Mbak Dea ini. Terima kasih. Nah, supaya apa? Supaya bisa
kita perlu menggiring soalnya. Kalau akhirnya kita dikontrol oleh isu yang masif terkait sampah, jalan lobang, banjir, parkir, macam-macam lah ya. Kita biarin, akhirnya wajah kota ini bakal digiring ke sana terus menerus. Tapi kalau kita bisa ngegiring orang-orang kayak Mbak Dia dan teman-teman lainnya tentang Pekanbaru punya penulis buku yang katakan super natural, super natural beda lagi. Super natural. Dan juga mungkin dengan kegiatan-kegiatan lainnya, inovasi dari mungkin bagaimana karya perempuan, sampah, digital. Kemarin kita ada ngobrol sama orang yang dari startup sapi. Semakin kita sering bahas, semakin kita sering support, akhirnya dia menjadi bahasan secara umum atau mungkin top of mind. Mbak Dea, di ujung forum kita, aku pengen Mbak Dea ngasih harapan mungkin untuk Pekanbaru, untuk fokusnya perempuan kan ya, untuk perempuan di luar sana, untuk teman-teman yang sudah mengembangkan kotak baca, syarat perempuan, uncommon journal segala macam, silakan. Terima kasih sebelumnya Bang Zaki, karena memang ini podcast yang sangat bagus ya, sangat padat dan bermakna. Mungkin bisa lewat dari podcastnya Dampak Baik ini ya, bisa memberikan informasi juga yang mungkin orang-orang mungkin belum tahu. Kayak Bang Zaki sebutin tadi beberapa narasumber yang pernah kesini, dan itu bagian dari Pekanbaru juga kan. Nah semoga selanjutnya tuh Dampak Baik bisa ngundang narasumber-narasumber lain yang menginspirasi. Nah untuk Pekanbaru sendiri ya, harapan aku sebagai orang yang tinggal di sini, anak muda juga, berharap kita dapat support dari Pekanbaru, pemerintah, teman-teman di sini semua, untuk kita yuk bergerak bersama untuk memberikan warna baru tentang Pekanbaru gitu. Melalui kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Nah banyak nih sebenarnya anak-anak di Pekanbaru yang punya kemauan tanpa mereka harus pergi ke Jakarta dulu nih, seolah-olah harus merantau dulu untuk jadi sukses, atau harus merantau dulu, harus melihat Jakarta dulu baru bisa bikin sesuatu. Enggak kok, kita di Pekanbaru bisa, sebenarnya bisa ya, kita hanya butuh support aja. Nah untuk temuan-temuan yang ada di Pekanbaru ya, kita pengen di follow up juga, karena memang kayak jalan berlubang itu case-nya lumayan berat. Kemarin yang cacat itu temanku perempuan, jadi karena aku juga perempuan, perempuan pulang kerja malam hari ya, gelap juga tuh, itu jalan daerah UKA sana. Nah itu cacatnya banyak banget, kakinya patah, pinggangnya patah. Jadi pulang kerja terus pekerjaan gimana sekarang? Ya pastinya resign, karena kan nggak bisa kerja kan, sampai mata kan, saraf matanya juga kena, tulang pipinya remuk. Emang kalau bisa dikatakan ya cacat. Dan itu recovery-nya pasti lama. Buat beliau bisa segera pulih atau diberikan support apapun lah gitu ya. Kalau beliau nonton. Iya benar, aku kasihan banget karena dia perempuan, masih muda lagi gitu ya. Jadi itu semoga bisa operasional ataupun fasilitas yang ada di Pekanbaru lebih baik lagi infrastrukturnya gitu. Kita berharap juga nih dengan pemimpin yang akan terpilih nanti ya, calon-calon yang udah ada ini ya. Kita berharap ini gitu, harapan kita dapat membawa Pekanbaru lebih baik gitu. Suara kita bukan suara yang dipilih aja Pak, tapi suara tentang harapan juga ada ini Pak. Suara yang didengar dong gitu. Suara yang didengar. Buat dibikin forum suara yang didengar. Suara yang didengar gitu. Oke, Dia, thank you. Makasih banyak ya. Makasih banyak juga nih Bang Zaki. Kita di studio ini dan sebentar aku pengen lihat dong apa yang tadi bukunya. Ini apa nih? Ini Banuwati novel. Oh ini novel? Novel. Oke ini teman-teman. Novel Banuwati. Apa ini dia maksudnya nih? Banuwati ini ada cerita tentang anak perempuan yang berjuang dalam hidupnya, yang mengalami ya seperti detak jantung ya kehidupannya, pasang surut ya. Nah jadi ini bisa dibaca dari usia anak-anak juga bisa baca, karena ini ada kedekatan sama orang tua gitu ya. Proses dia dari kecil sampai dia dewasa gitu. Ke mental health juga sini. Banuwati Banuwati novel. Terus selanjutnya ini majalah udah. Jurnal tadi ya. Ya, teman-teman Uncommon Journal, cover keren. Ditunggu edisi keduanya. Oh iya, mudah-mudahan ya lancar ya. Selanjutnya apa? Nah, ini sebenarnya tadi mau mere tadi keputus sedikit ya. Ini karya bersama komunitas juga ya. Aku dan Salonku ini kita membahas tentang kelompok transpuan.
di Momere itu tuh waria, ya yang kita Aku dan Salonku. Iya, kita ngangkat tentang kreativitasnya gitu di sana. Bikin apa mereka? Bikin salon ya. Jadi cerita struggle-nya mereka lah. Novel. Oh, ini lebih ke apa ya? Storytelling kayak buku seri foto sih. Mungkin boleh aku liatin ya. Sebentar. Misalnya nih profilnya Sylvie ya. Nanti kita akan cerita. Mbak Sylvie glowing kali. Iya, bagaimana ceritanya dia ini sih bikin salon, terus untuk kehidupannya, keluarga gitu-gitu ada ceritanya nih di sini. Oke. Gitu. Jadi nih kalau dia salonnya itu rumah ke rumah, jadi nggak ada tempat. Dirimu itu? Iya, nih aku salonnya di dapur ini. Di dapur ya? Di dapur, dia nggak punya tempat salonnya. Jadi dia dari rumah door to door. Door to door. Dipanggil. Jadi ini banyak cerita di sini. Suka berarti dia merangkum kisah-kisah seperti itu ya. Kalau bisa nanti Pekanbaru juga bisa dirangkum lebih banyak oleh Kotak Baca dan Uncommon Journal, sehingga akhirnya Pekanbaru bisa lebih terekspos. Mari kita dukung ya gerakan-gerakan positif dari komunitas-komunitas lokal, dari Kotak Baca, Uncommon Journal, Sisir Kota, dan Isyarat Perempuan. Makasih banyak dia sudah mampir. Mudah-mudahan tetap dan terus memberi dampak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.